Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, saudara-saudara, tanggal 20 November 2020. Sucikan rumah Tuhan. Bacaan liturgi hari ini dari kitab Wahyu 10 ayat 8 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sebagai orang Kristen, kita pasti kenal apa itu gereja. Kita setiap hari Minggu pasti mengikuti Ekaristi, bahkan setiap pagi pada misa harian. Nah, apa motivasi kita ke gereja? Bacaan Injil hari ini yang kita baca dan renungkan, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana sebuah bait Allah digunakan secara keliru pada saat itu. Dahulu, saudara-saudara, orang memberikan korban sembelihan pada suatu persembahan. Memberikan korban sembelih sebagai persembahan. Tidak masalah, saudara, jika antara bait Allah dengan rumah itu dekat. Namun, pada saat itu orang dari berbagai pelosok daerah datang ke bait Allah. Dan ini tentunya mereka kesulitan untuk membawa korban sembelihan karena jarak yang jauh. Oleh karena itulah, banyak orang yang memperdagangkan korban sembelihan di sekitar bait Allah dengan harga yang mahal. Melihat situasi inilah, Allah kita menjadi geram sebab bait Allah yang seharusnya tempat untuk berdoa dan mendengarkan firman Allah dijadikan tempat berdagang dan memperoleh keuntungan besar. Kita pun sering bersikap keliru di dalam gereja, saudara. Kita tidak menyadari, kita tak menjadikan gereja sebagai tempat suci dan kudus. Tapi kita jadikan tempat kumpul untuk bergosip, reunian, arisan, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak bersikap sebagaimana mestinya gereja sebagai tempat kudus dan suci. Gereja hanya disikapi sebagai simbol belaka. Janganlah kita datang ke gereja dengan motivasi yang salah, saudara-saudaraku yang terkasih. Karena bukan tidak mungkin Allah juga akan geram dengan motivasi kedatangan kita yang salah tersebut. Hendaknya lah kita datang dengan hati yang terbuka. Duduk dengan penuh hikmat untuk mendengarkan firman Allah serta mau mengikuti kehendaknya. Kita mau pusatkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Dia, Tuhan Allah, Yesus Kristus kita yang bertahta dan berkuasa, yang mau menghampiri kita setiap pribadi, lepas pribadi untuk dijamahnya. Timbul pertanyaan, saudara-saudara, bolehkah kita mengadakan lelang atau bazar di gereja? Tergantung apa motivasi tujuannya. Bila itu dilakukan demi kepentingan persekutuan bersama, dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tidak ada salahnya. Dan jika ditempatkan pada tempat yang tepat, bukan di dalam gereja, tak ada yang salah, saudara-saudara. Dan yang mana, ayat mana di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa lelang atau bazar untuk kepentingan persekutuan bersama itu tidak boleh? Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Bahkan ada yang berbisnis menjual rumah serta ladang mereka demi untuk kepentingan persekutuan bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 36. Intinya, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah di dalam ruangan dalam gereja kita harus fokuskan untuk berdoa, untuk persekutuan, ekaristi. Kita pusatkan hati dan pikiran kita saat di dalam hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus.
Melalui renungan hari ini saudara-saudara, kita semua, saya dan saudara, mau diingatkan kembali akan fungsi gereja yang semestinya bagi kita semua. Gereja bukan sekedar simbol belaka, tetapi gereja adalah rumah Tuhan, di mana tempat umat yang percaya bersekutu untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Tuhan Yesus, kami menyadari, kami sering tidak menempatkan gereja sebagaimana mestinya. Kami sering mengotori gereja, rumah-Mu dengan berbagai kepentingan-kepentingan kami dan kesenangan kami. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Yesus. Ajar kami terus dengan terang Roh Kudus, agar kami dapat selalu memperlakukan, menyikapi sebagaimana mestinya gereja itu. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.